Kemudian manhajul fikr. Manhajul fikr itu adalah cara berpikirnya orang Indonesia. Ya, orang Islamnya Indonesia itu cara berpikirnya ada 4, ya. Yang pertama adalah tawasud, ya. Tawasud ya, atau moderat. Moderat ini adalah kita menghargai, moderat ya. Menghargai sesama yang lain yang berbeda dengan kita, ya. Ini cara berpikirnya, moderat. Kemudian yang kedua adalah tawazun atau netral, ya. Ini adalah prinsip-prinsip seorang pemimpin atau orang Islamnya, orang Indonesia, Muslimnya Indonesia harus netral, karena ada 6 nih, ada 6 agama yang diakui di Indonesia. Itu yang diakui bukan berarti hanya ada 6 agama ya di Indonesia ya, banyak loh ya di Indonesia itu. Di Sunda ada apa namanya? Bukan, apa istilahnya itu? Sunda Empire. Nah, itu Sunda Empire itu. Sunda Empire itu bukan agama. Itu hanya kelompok yang berusaha menyayangi pemerintah. Kapitayan bukan. Kejawen bukan ya? Sunda dulu bisa dari yang dulu. Kalau di Jawa ada misalnya namanya Sabto Darmo. Kalau di Jawa ibadahnya menghadap ke matahari. Menghadap ke matahari berarti penyembah matahari ya. Ada namanya juga dulu penyembah api namanya Zoroaster. Tapi itulah kehebatan Indonesia karena dengan ideologi Pancasila itu mampu menyeimbangkan semua. Dan Indonesia itu bisa berdiri karena kuatnya Pancasila itu, persatuan itu. Nah, ketika Pancasila itu diruntuhkan, maka otomatis bagian-bagian Indonesia itu yang saat ini itu pasti terbelah. Ketika Pancasila dihancurkan, maka otomatis akan ada bagian Indonesia yang terpecah, misah dari Indonesia. Itu ya. Karena dasarnya memang dasar persatuannya itu, dasar berdirinya karena persatuan itu, ya. Kemudian ta'adul, ini keseimbangan ya. Keseimbangan itu maksudnya apa? Ya adil sebenarnya ya, adil, seimbang. Mulai dari Aceh, Sabang sampai Merauke itu seharusnya adil dalam pembangunan, kemudian perkembangan ekonomi. Timur Timur dulu kenapa misah dari Indonesia? Karena ketidakadilan, karena ya itu tadi di pemerintahan Soeharto itu di luar Jawa itu sangat tidak seimbang. Maka kita tidak bisa menyalahkan masyarakat Timur Timur, ya, karena memang mereka itu sangat di sana ada tambang minyak ya. Saya ada minyak. Ini Timur Timur, bukan kalau tambang emas Papua, ya, Freeport ya. Ya. Nah, Timur Timur itu dulu mengalami ketidakadilan terhadap pemerintahan Soeharto. Akhirnya memerdekakan diri. Dan sekarang itu tahun 2020 itu ada wacana untuk bersatu kembali dengan Indonesia. Tapi nggak tahu, tergantung ini ya, tergantung mereka aja. Sekarang namanya Timor Leste. Kemudian tasamuh ini dasarnya aja. Kita tidak mengikuti ibadah agama lain. Misalnya orang Nasrani lagi nyanyi, kita masuk nyanyi. Ya, itu nggak boleh ya. Itu nggak boleh. Ikutan, ya. Itu aja dulu, oke. Ya, itu nggak boleh karena mencampur adukan akidah. Itu Tazkiyatun Nafs. Lihat di situ buku yang tebal itu. Tazkiyatun Nafs itu Imam Ghazali. Ya. Kemudian tasawufnya juga Al-Maturidi, ya. Kemudian kalau misalnya tasawufnya ini Imam Ghazali itu dibagi menjadi 4 bagian, ya, yang mayoritas dipakai oleh di Indonesia. Yang pertama itu syariat. Yang kita lakukan sekarang ini, salat, wudu, itu namanya syariat itu. Itu namanya syariat. Syariat itu hukum-hukum yang jelas diatur oleh fikih, ya. Tarekat itu adalah jalan khusus yang ditempuh oleh hamba Allah untuk mencapai satu tujuan. Contohnya apa? Yang suka berzikir, dia mengamalkan zikir, ya. Seperti contoh kelompoknya apa? Naqsyabandiyah, ya. Yang suka menyendiri nih, tapi dekat dengan Allah. Kan ada orang yang ketika sendiri itu ya zikirnya, tapi nggak tahu zikirnya apa ya. Nggak tahu tuh kalau sendiri itu zikirnya itu beda-beda. Ada yang mendekatkan diri kepada Allah, ada juga yang menjauh, ya. Itu namanya tarekat khalwatiyah. Berkhalwat seperti Rasulullah di Gua Hira itu namanya berkhalwat atau bersemedi. Atau apa namanya?
Meditasi, ya. Itu namanya khalwatiyah. Nah, itu wilayah tarekat, ya. Tapi tidak boleh melakukan tarekat ketika syariat ini belum sempurna. Misalnya apa? Ketika syariat belum sempurna, wudunya aja apa? Ketika wudu aja sikunya nggak sampai, air nggak masuk air, itu kan wudunya nggak sempurna. Berarti syaratnya belum lengkap, belum selesai, ya. Ketika membasuh muka, di sininya nggak sampai. Kalau di sininya nggak sampai, berarti nggak lengkap. Nah, kemudian hakikat apa? Hakikat, misalnya apa? Misalnya ketika kita sholat nih, kita ini hakikatnya, ketika kita takbir, ketika teman-teman takbir itu maksudnya apa? Takbir, ya kan? Kita menghadap ke kiblat. Apa ini? Karena semua yang kita hadapkan itu menghadap ke kiblat, termasuk dari ini. Sujud ya. Kenapa kita sujud itu? Karena ketika kita sujud itu adalah itu menandakan bahwa kita merendah dengan serendah-rendahnya kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Tinggi. Nah, kemudian ma'rifat. Nah, ini ma'rifat adalah tingkatannya para waliullah dan nabi-nabi. Artinya mereka ini sudah menyatu dengan Allah. Ketika ditanya, "Anda siapa? Anda siapa?" Ya kan? "Anda siapa?" "Saya Allah." Kalau orang baru dengar itu pasti musyrik ente gitu kan. Kenapa? Kok mengaku sebagai Tuhan misalnya gitu kan. Mengaku sebagai Tuhan berarti Anda musyrik karena mengaku Anda sebagai Tuhan selain Allah sendiri. Itu namanya marifat yang keliru. Ada juga ya yang keliru ya, salah jalan. Ya. Disuruhnya ke pasar malah ke warkop. Gitu ya. Lupuk tinggal aja. Nah, gitu ya. Tapi intinya pada teman-teman itu yang ada di Indonesia itu sangat banyak dan kita harus saling menghargai, ya. Dengan prinsip-prinsip tasawuf tadi ini, prinsip-prinsip manhajul fikr. Cara berpikirnya umat muslim Indonesia, ya. Prinsipnya adalah tasawuf moderat, tawazun, netral, ta'adul, keseimbangan dan tasamuh. Kalau misalnya teman-teman nggak menggunakan ya minimal 4 prinsip ini, maka berarti kita nggak mengamalkan namanya Pancasila.